Aman ya? Oke. Peraturan untuk webinar pagi ini, teman-teman mohon di-mute dulu ya selama kakak narasumbernya nanti memberikan presentasi. Untuk pertanyaan, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti akan kita buka sesi pertanyaan di akhir setelah presentasi. Atau misalnya tiba-tiba pengen tanya gitu, kalian bisa chat langsung, bisa to everyone, bisa ke kakak narasumbernya, Kak Ardina, bisa juga chat ke kami, chat ke priority. Ya, nanti pertanyaannya ditampung dulu, baru saya tanyakan di akhir sesi. Baiklah, sesuai dengan judulnya ya, perjuangan berguru beasiswa ke Korea. Jadi narasumber kita, Ardina. Iya, halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Teman-teman kedengeran nggak teman-teman? Dengar, Kak. Terdengar, Kak. Dengar. Oke, Kak Ardina nanti akan memberikan insight teman-teman tentang bagaimana sih cara dapat beasiswa ke Korea. Karena beliau sekarang ini juga sedang menempuh pendidikan di Korea, teman-teman, keren banget. Nih bagi kalian para pecinta Korea, baik K-drama maupun K-pop-nya ini kalian harus banget mengikuti jejak Kak Ardina. Oke, mari kita mulai Kak Ardina. Boleh diperkenalkan background Kak Ardina. Kak Ardina itu dari mana? Kok bisa dapat GKS dan sebagainya? Kok bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Ulia. Saya kalau waktu di Indonesia tinggalnya di Tangerang Selatan. Mungkin sini ada yang di Tangerang Selatan. Nah, saya S1-nya juga di daerah Tangerang Selatan, di UMJ, Muhammadiyah Jakarta. Terus, alhamdulillah dapat rezeki beasiswa S2 ke Korea. Sebenarnya kampus S2-nya itu, oh ya, saya S1-nya Public Health UMJ. Terus mau lanjut, Public Health itu kan banyak peminatan. Jadi, saya tertarik di peminatan gizi, food and nutrition. Lalu lanjut daftar GKS untuk lanjut S2 Food and Nutrition di CNU. CNU itu Chungnam National University di Kota Daejeon. Tapi GKS itu punya program, kalau misalkan belum bisa bahasa Korea, harus belajar dulu bahasa Korea selama 1 tahun. Nah, kampusnya ditentuin sama si pemberi beasiswa ini. Saya dapatnya di Daegu University. Jadi sekarang masih di Daegu University untuk belajar bahasa Korea. Nanti setelah dari Daegu, saya pindah ke kampus S2 saya. Jadi Kota Daejeon di Chungnam National University. Begitu ya. Jadi background-nya adalah dari public health ya, Kak Ya, tadi? betul dari public health. Oke. Enak nih teman-teman GKS. Jadi bagi kalian yang mohon maaf ya, bahasa Koreanya kurang, jadi ternyata ada program dari GKS-nya untuk belajar bahasa Korea dulu sebelum masuk perkuliahan. Keren banget. Kak, boleh dijelaskan nggak GKS itu apa sih? Saya share screen dulu ya Kak. Oke. Teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar GKS atau belum? Biasanya yang K-popers, lovers, atau yang K-drama, atau yang pokoknya yang suka Korea kayaknya pernah dengar deh. Setidaknya tahu gitu, walaupun itu apa ya, tapi saya pernah dengar gitu. Udah ada yang pernah dengar belum ya? Ayo, teman-teman udah ada yang pernah dengar nggak GKS itu apa? Atau dari temen atau dari Instagram mungkin? Pernah. Ya, Oh, udah Kak. Iya. Jadi GKS ini adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan. Kalau di Indonesia itu kita punya LPDP, tapi kalau LPDP itu kan untuk orang Indonesia ke
ke luar negeri ya. Kalau beasiswa dari luar negeri ke Indonesia tuh ada dari beasiswa Kemendikbud. Nah, ini beasiswa pemerintah Korea untuk orang luar negeri supaya mereka kuliah di Korea gitu. Jadi di bawah Kementerian Pendidikan, tapi mereka punya lembaga sendiri namanya NIIED. NIIED itu National Institute for International Education. Nah, di GKS ini dulunya terkenal dengan KGSP. Memang namanya tuh KGSP awalnya. KGSP itu Korean Government Scholarship Program. Tapi belum lama, kalau nggak salah tahun 2017, berubah namanya jadi GKS. Jadi Global Korean Scholarship. Nah, teman-teman yang jadi Global Korean Scholarship, maksudnya si NIED ini banyak sebenarnya menyediakan beasiswa, ada juga untuk exchange juga, ada juga pokoknya kegiatan-kegiatan lain. Nah, salah satunya GKS ini. Nah, kalian bisa lihat di websitenya NIED di www.studyinkorea.go.kr ya. Di situ banyak banget info-infonya. Itu kita juga bisa, misalkan bahasa Inggrisnya masih belum terlalu paham, bisa kita setting pakai bahasa Indonesia. Dan kalau mau tanya-tanya pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi ada jadwalnya gitu, kalau mau tanya pakai bahasa apa, di hari apa, jam berapa gitu. Nah, beasiswa GKS ini saya ngomongin yang GKS untuk GKS ini bisa untuk S1, S2, sama S3. Nah, memiliki dua jalur, ada dua jalur, via embassy sama via universitas gitu. Dan deadline-nya tuh beda-beda, tergantung dari embassy-nya itu kapan, tergantung dari UNIF-nya itu kapan. Gitu. Jadi kita harus pantau nih tujuan kita, misalkan kita mau daftar via embassy gitu. Tapi kita harus tahu deadline embassy itu kapan, jangan melihat deadline universitas lain gitu, karena itu nggak akan ketemu, karena beda-beda banget gitu. Mungkin ada beberapa univ yang sama, ada beberapa yang beda, cuma pokoknya jangan berpatok ke tempat yang lain, pokoknya kalau harus fokus gitu, oh kita mau tujuannya A, berarti kita harus lihat deadline-nya di yang A gitu. Lagi lanjut, Kak. Nah, ini persyaratan umum beasiswa GKS. Nah, sebenarnya ini adalah karena kita warga negara Indonesia, jadi harus ready. Jadi misalkan untuk negara lain, misalkan negara mana ya? Contoh Amerika juga ada, berarti harus warga negara Amerika gitu. Pokoknya selain Korea Selatan, nah gitu. Nah, kecuali untuk program overseas, jadi ada juga nih, kan banyak nih misalkan orang Korea yang tinggal di Indonesia. Contoh kayak yang pernah tahu YouTuber Jang Han-sol, kan dia orang Korea, tapi tinggal di Indonesia kan dulunya. Nah, dia bisa tuh, kecuali untuk program overseas Korea, sebelum dia pindah ke Korea lagi gitu. Jadi kalau udah dia pindah ke Korea lagi, berarti udah nggak bisa. Gitu. Jadi orang Korea yang tinggal di luar negeri. Terus setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya, misalkan teman-teman mau daftar untuk S1, berarti harus lulus SMA. Mau untuk S2 berarti harus lulus S1, dan gitu seterusnya. S3 berarti harus lulus S2 gitu kan. Nah, untuk usianya, untuk S2 dan S3 itu maksimal 40 tahun, kalau untuk S1 25 tahun. IPK minimalnya 2,6, ini rendah banget sih menurutku. Jadi rata-rata sih sekarang anak-anak sekarang tuh IPK mungkin udah tinggi ya, udah sekitar 2,8 atau minimal 3 lah, itu bisa. Terus dalam keadaan saat tidak mimpi serius. Nah, untuk SMA itu kayaknya ada grade tersendiri deh di guideline-nya. Jadi memang guideline untuk S1 dan S2, S3 itu beda. Kalau S1 itu ada guideline sendiri, kalau S2, S3 itu punya guideline. Nah, ini selanjutnya, Kak. ya, kenapa ya? Nah, ini list of required documents. Jadi, menurutku unik sih. Uniknya GKS ini adalah kita daftarnya itu harus hard copy, alias kita harus kirim berkas ke sana. Padahal zaman sekarang kan udah canggih ya, maksudnya bisa aja tuh kita kirim via email atau isi website gitu kan. Terus dokumennya apa ya, di-upload gitu. Nah, ini enggak, kita harus print out, terus kita harus isi gitu. Ada yang di print, ada yang diisi, atau kita ketik dulu baru di print out. Jadi ini ada dua jenis, dokumen to fill in sama sertifikat. Dokumen to fill in ini nanti mereka menyediakan formatnya, nanti kita isi.
boleh di print lalu tulis tangan, boleh juga kita ketik terus baru di print ya. Nah, pertama ada application form, ada personal statement. Nah, ini aku kasih contoh yang master, doktoral, sama research ya. Jadi ini dalam satu guideline. Jadi yang nggak ada tanda kayak garisnya itu berarti tidak perlu dilampirkan gitu kan. Contoh untuk master. Berarti yang harus dilampirkan tuh application form, personal statement, statement of purpose. Terus yang form 4 tidak perlu. Terus yang form 5 langsung two letters of recommendation. Jadi surat rekomendasi. Terus langsung selanjutnya GKS applicant agreement sama personal medical assessment. Jadi kayak yang form 7 itu cuma kayak centang-centang aja, kayak term and conditionnya dibaca, terus setuju apa enggak gitu. Sama personal medical assessment. Nah, enaknya dari GKS ini menurutku kita tuh assessment sendiri kesehatan kita gitu. Kamu dalam keadaan sehat atau enggak, misalkan tinggi badan berapa, berat badan berapa, pernah punya riwayat ini enggak, pokoknya kita ini sendiri gitu kan. Nanti kalau seandainya udah lulus dan udah masuk tahap kedua, nah itu baru kita harus periksa ke rumah sakit untuk dapetin kayak keterangan sehat yang resminya gitu. Dan kemungkinan besar kalau udah masuk tahap 2 itu biasanya udah 99% keterima. Jadi cuma tinggal 1% doang gitu. Nah, terus ini untuk sertifikat bachelor degree untuk yang mau ngambil master kan, terus lebihnya nggak perlu. Terus proof of citizen, jadi kita harus yang nganterin kayak KTP atau KK atau paspor gitu. Terus applicant parents proof, jadi orang tua kita juga harus bukan warga negara Korea gitu. Jadi bukti ID-nya orang tua kita juga dilampirkan gitu, KTP atau KK. Terus apa lagi? Nah, selebihnya kan ada opsional. Jadi kayak sertifikat topik score kalau punya boleh dilampirkan, boleh enggak gitu. Sertifikat of proficiency, publish book paper. Ini semuanya opsional sebenarnya. Cuman kalau memang kita itu mau lebih unggul daripada peserta lain, sebaiknya dilampirkan gitu. Malah menurutku kalau untuk language proficiency mau topik ataupun itu English itu kan bisa TOEFL, IELTS atau TOEIC. Nah itu sebaiknya dilampirkan atau harus dilampirkan gitu. Oke, lanjut. Ini ada prosedur penyeleksian. Nah, jadi ada 2 tahap ya GKS itu. Ada embassy sama university. Bedanya apa sih Kak gitu? Bedanya embassy track itu kita ngirimin berkas ke embassy Korea yang ada di Indonesia. Itu ada di Jakarta. Pokoknya di Jalan Gatot Subroto. Nah, itu kita kirimin ke sana hard copy-nya. Jadi dalam satu kayak bundle map coklat yang besar gitu. Nah, sedangkan kalau ke University Track, kita kirim ke Korea. Jadi ongkirnya lumayan ya. Kalau misalkan kita daerah Jabodetabek, mau kirim ke embassy, itu bisa deket lah, bisa langsung. Atau yang di luar Jakarta, Jabodetabek, bisa via kurir lah, mau lewat pos, JNE, JNT, dan lain-lain. Sedangkan kalau ke University Track, kita harus kirim ke Korea, berarti harus via IMS. IMS itu pos untuk luar negeri, atau lewat DHL, atau lewat banyak kan lain kan kayak FedEx gitu-gitu kan. Nah, bisa lewat situ. Nah, cuma kalau dari segi ongkir mahalan university, tapi dari segi seleksi prosedurnya itu lebih cepatan UNIF gitu. Kalau UNIF itu kita ngirim berkas di UNIF, diseleksi UNIF nih. Kalau kita lulus UNIF, nanti UNIF ngirimin berkas kita ke NIID-nya. Nanti kalau kita udah lolos, misalnya NIID udah oke, langsung deh masuk ke round 2. Nah, biasanya kalau udah round 2 ini, biasanya udah, kalau dari anak-anak UNIF track, biasanya kalau udah round 2 ini udah kayak, wah udah 99% gitu, tinggal menunggu pengumuman. Tapi kalau embassy track, itu kita kan ngirim ke embassy, terus nanti dari embassy itu kalau embassy udah oke, ke NID baru universitas
ini kayaknya ada kesalahan pengen diingat. Jadi kalau dari embassy udah oke nih lulus di embassy, baru dikasih ke NID, NID wah udah oke nih. Jadi secara nggak langsung dia udah dapet beasiswa kan dari NID, tapi tunggu dulu. Habis itu ada wawancara dulu dari univnya gitu. Jadi wawancaranya agak banyak gitu. Jadi embassy wawancara, dari univnya juga wawancara. Nah, agak sedikit keunggulannya embassy ini kita boleh milih 3 univ. Jadi nanti misalkan kita udah lulus nih dari embassy, terus udah lulus dari NID. Nah, sekarang kita akan diwawancara oleh 3 univ. Kalau seandainya tiga-tiganya univ nggak ada yang menerima, berarti di situ belum rezekinya gitu kan. Tapi kalau misalkan wah keterima satu univ, otomatis bakal masuk univ itu. Tapi misalkan wah keterimanya tiga-tiganya univnya mau menerima, berarti kita pilih salah satu. Mau kampus yang mana ya, kampus yang mana ya. Baru deh pengumuman akhir. Soalnya pengumuman akhir tuh agak rada-rada formalitas aja. Sebenarnya udah ketahuan kalau di univ track itu udah diketahuan di second round. Kalau di embassy itu udah ketahuan di third round-nya. Kalau dia udah lulus sampai third round, ya udah insya Allah dia bakal keterima nih sampai akhir. Next. Nah ini untuk BKS undergraduate biasanya buka bulan September. Oh, berarti kamu udah buka nih. Sekarang berarti dalam proses penyeleksian. Nanti final round-nya, pengumuman akhirnya bulan Januari. Biasanya tuh berangkat Februari Maret, akhir Februari atau awal Maret. Kalau BKS graduate, S2, S3 atau research, jadi belum sempat senior research itu kayak kita cuma penelitian dan itu waktunya cuma 6 bulan. Biasanya tuh untuk kayak dosen-dosen, profesor kayak gitu. Nah biasanya dibuka pertengahan bulan Februari. Nah untuk teman-teman yang mau daftar S2 atau S3 siap-siap nih tahun depan nih. Kalau tahun depan bakal buka lagi GKS. Final round-nya bulan Juni dan langsung berangkat bulan Agustusnya. Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah atau diundur ya karena mungkin banyak yang pendaftar atau karena pandemi. Next. Nah, jadi teman-teman yang pernah download guideline dari GKS, mereka akan di halaman pokoknya menjelang halaman-halaman akhir itu ada yang namanya evaluation preference. Jadi mereka kayak ngasih clue sebenarnya. Ngasih clue kita tuh memprioritaskan partisipan yang seperti ini loh. Yang pertama tuh dia punya sertifikat topik 3 atau lebih, atau dia melampirkan sertifikat English proficiency. Skornya nggak ditentuin, tapi akan diurutkan sesuai dengan skornya si itu aplikan. Nah, aplikan sudah doctoral degree. Nah, ini teman-teman yang mau daftar natural science atau engineering biasanya juga lebih dapat privilege gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kok yang social science juga banyak kok teman-teman GKS gitu. Ini hanya kayak mungkin karena di Korea agak tentang engineering sama natural science memang banyak ya di sini. Jadi memang agak lebih diprioritaskan. Terus nah, aplikan lain kan aplikan yang mengajar atau sebagai profesor di ODA resident countries. ODA resident countries itu kayak pokoknya ekonominya ke bawah kayaknya. Termasuk Indonesia juga termasuk negara ODA resident countries. Nah, terus juga ini Korean War Veterans yang punya keturunan dulunya pejuang-pejuang veteran Korea, itu mungkin untuk overseas Korea. Nah ini terus aplikan from low income families, teman-teman yang dari low income family yang menengah ke bawah juga itu dapat priority gitu. Sama nah ini untuk overseas Korean ya pokoknya. Nah itu untuk overseas Korean. Oke, next. Nah, emang beasiswanya ngasih apa aja sih? Wah, ini lengkap sih beasiswanya. Ngasih banyak uang, ngasih banyak uang. Pertama itu kita akan dibelikan tiket PP pulang pergi. Maksudnya pas pulang berangkat ke Korea, dan kalau udah selesai nih, misalkan mau pulang ke Indonesia, itu juga dibeli tiketnya. Terus pas nyampe, itu kita nyampe itu kan banyak kan barang-barang yang harus dibeli, misalkan
beli apa ya, misalkan beli sarung bantal contohnya, beli spray, beli selimut. Nah, itu kita dikasih uang 200.000. Dikasih uang 200.000 won. 200.000 won itu sekitar 2 juta. Sebenarnya jangan mengkonversikan ke rupiah sih kalau udah sampai Korea, karena memang kalau dikonversikan kita bakal kayak wah mahal ya, wah mahal ya. Terus saya lunasan 200.000. Nah, setiap bulannya kita bakal dapet 1 juta won. Ada asuransi kesehatannya 20.000. Tapi kata temanku kan biasanya medical insurance itu sekitar 40 ribuan. Walaupun tulisannya cuma 20.000, ternyata si NID itu apa semuanya gitu, semuanya dibayarin gitu. Nggak cuma 20.000 tapi 40.000. Nah, terus ini nih language training fee. Nah, ini nih yang sekarang lagi aku jalanin, lagi belajar bahasa Korea. Ini maksudnya NID itu nyediain uang sebesar 800 ribuan untuk bayar kita per ini ya, per semester ya. Per semester sih, ya per semester. Nah, ntar kalau kurang itu ditambahin unitnya. Tapi itu kita pokoknya itu kita nggak usah mikirin itu lah. Yang penting kita belajar, datang tinggal belajar aja. Terus tuition fee-nya itu ya uang untuk ininya, untuk kuliahnya nanti selesai kuliah bahasa, terus kuliah di major yang kita tuju, nah itu juga dibayarin. Terus nah, teman-teman misalkan udah belajar bahasa Korea 1 tahun, terus kan dites kan nanti ada tes topik macam TOEFL atau IELTS gitu. Kalau kita nilainya bisa 5 atau 6, topiknya 5 atau 6, uang bulanan kita bakal ditambahin lagi nih 100.000. Jadi yang tadinya cuma 1 juta per bulan jadi 1.100.000 per bulan. Itu lumayan banget. Nah, terus ada research support fee. Nanti pas kita kuliah nih kita mau ada research nih. Nah, nanti dikirim lagi uangnya biasanya per semester itu. Per semester untuk yang LS itu Liberal Arts and Social Science dapat 210.000 won. Kalau yang Natural Science and Engineering dapat 240.000 won. Udah tuh kan bulan apa namanya sekolahnya dibayarin, dapat uang bulanan. Terus kalau misalkan bahasa Koreanya bagus dapat lagi 100.000. Terus kalau terus setiap semester dapat lagi uang riset. Terus pas udah ini nih, pas kita lagi tesis, kita lagi apa udah selesai riset, terus kita ngeprint, itu uangnya diganti juga di reimburse. Terus kalau kita udah selesai lagi nih kuliahnya, terus udah selesai, udah wisuda gitu kan, dikasih lagi uang 100.000 sama tiket pulang. Jadi ini banget lah, banyak tabungannya di sini. Terus lanjut, Bonus ya kan. iya banyak bonusnya. Nah ini tips and trick. Ini dari pengalaman aku pribadi ya. Mungkin dari apa ada award di GKS lain yang beda. Nah ini untuk tadi kan ada dokumen selection ya. Jadi read the guidelines more than we can. Jadi kita tuh harus benar-benar baca guideline-nya sedetail mungkin gitu. Pokoknya harus sama persis dari apa yang mereka suruh gitu kan. Bisa ada yang kayak sekali baca doang kayaknya udah kayak gini. Enggak, kita harus kayak sampai harus paham banget kalau dokumen itu harus kayak gini, jangan harus ada tanda tangan di sini, jangan harus dikasih cap gitu. Itu harus kita ikutin gitu kan. Terus proofread essay as much as possible. Proofread essay ini kayak statement of purpose-nya, language plan. Jadi di dalam statement of di dalam studi plan itu ada language plan. Ada studi plan sama future plan of. Nah itu pertama kita kan bikin esai gitu kan, terus kita baca lagi, terus minta tolong kakak kelas lah atau senior atau siapapun gitu kan. Terus sekarang banyak kan penyedia proofread esai gitu yang kita bisa dikoreksi. Nah itu bisa. Terus udah tuh kita udah ngecek dari segi ininya esainya, terus check all the documents before sending them. Jadi kan mereka kan mintanya hard copy, kita masukin ke dalam map yang coklat gitu. Sebelum itu kita cek lagi nih bener nggak. Oh. Dan mereka juga minta apa ya, dikasih nomor gitu. Kan tadi kan ada form 1, form 2, form 3, ada nomor-nomornya kan. Nah itu kita
kita kasih nomor di atasnya, itu ada tuh di deadline. Gitu. Nah, terus attaching language proficiency even it's an optional. Meskipun itu opsional, menurutku wajib wajib dilampirkan kalau memang mau peluangnya lebih besar gitu. Terus measure your positional probability by looking at evaluation. Nah, tadi kan ada kan evaluasi preference, mereka tuh ngasih ini kemana. Nah, kita bisa lihat tuh kita bagian yang mana nih ya, apakah dari majornya, apakah dari yang termasuk keluarga low income misalkan, atau kita nilai bahasanya bagus nih, topik atau TOEFL atau IELTS-nya gitu. Nah, ini juga yang paling penting nih, yang biasanya kadang suka dilupain, always attention to maximum deadline-nya. Jangan sampai, misalkan nih, yang paling gampang pernah kalau misalnya ada kejadian embassy ya. Pokoknya dia udah lengkap, udah rapi gitu kan, semuanya udah dipersiapkan dengan baik. Si embassy ngasih deadline misalnya tanggal 9 Maret jam 5 sore. Ternyata dia ngasih dokumennya tanggal 9 tapi jam 6 sore. Ya udah, itu udah otomatis gagal gitu. Atau jam 5 lewat 10 menit udah otomatis gagal meskipun masih jam 5 gitu. Next. Nah, biasanya ada kebanyakan kampus setelah kita lulus dokumen itu ada wawancara, atau di biasanya juga wawancara. Nah, wawancaranya pakai bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Korea bisa langsung pakai bahasa Korea, tapi kalau nggak bisa kita pakai bahasa Inggris. Jadi apa sih tips and triknya gitu? Yang pertama kita harus listing dulu. Sebenarnya mereka nanya standar sih, standar banget pertanyaannya. Cuma kan bagaimana persiapan kita untuk wawancara itu, apalagi kan dengan profesor, dengan orang asing gitu kan. Mereka tuh dosen-dosen itu rata-rata udah pada profesor semua gitu. Kalau di kita kan kayak masih S2, S3. Cuma mereka tuh gelarnya udah jadi profesor gitu. Pertama listing standard question from profesor, terus prepare all answer point, kita siapin jawaban, kita bikin pertanyaan dan kita juga udah nyiapin jawabannya. Terus kita hafalin poin-poinnya, jangan dihafalin ini ya jawabannya, hafalin poinnya aja, poinnya. Kalau udah lengkap, kita ini nih coba-coba sendiri interview depan kaca. Kalau udah agak pede nih, minta tolong kakak, adik, atau senior, atau siapapun, tolong dong tanyain aku dengan pertanyaan ini, nanti aku jawab. Terus minta evaluasi kira-kira apa yang kurangnya gitu. Jangan cuma dari jawabannya, tapi dari ekspresinya juga. Oh, kayaknya kurang ini gitu. Itu dicatat, ntar jadi evaluasi. Terus untuk bagi yang muslim, baca bismillah dulu sebelum interview. Nah, selama interview kita harus tenang dan kalau bisa senyum. Tapi jangan sering-sering juga, pokoknya pancarin aura positifnya gitu kan. Nah, terus show that you're point, kita tuh kayak interesting banget lah gitu sama profesornya, sama fakultas yang kita tuju, sama negara Korea, dan kayak lemes lesu gitu, itu bisa mengurangi Oke, next. Ini standar question yang biasa profesor tanyain. Ini pengalaman aku kemarin kita kami introduction. Ya, perkenalan sih, namanya siapa, tinggal di mana. Nah, standar kan kayak tadi. Terus previous education-nya kemarin sekolah di mana, terus pernah kerja di mana, terus kalau udah pernah punya penelitiannya apa aja, terus kenapa sih daftar ke sini, terus kenapa memilih univ ini, terus rencananya mau meneliti apa, sama bisa bahasa Korea nggak, kalau nggak bisa terus kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau bahasa Inggrisnya gimana, terus sometimes juga kadang mereka akan minta persetujuan dulu, boleh nggak saya nanya tentang hal yang privasi, misalkan kayak keluarga gitu kan, terus keuangan gitu. Lanjut. Sudah selesai. 감사합니다. banget Kalau begitu jawabannya gimana? Kalau ada yang kayak Samnita atau gue mau Smita. Balasannya sama sih. Kalau kamsahamnida kan kalau mana sebangga semida, jawaban juga sama. Mana sebangga boyo, mana sebangga semida. Oke, terima kasih Kak Ardina, keren banget nih. Jadi tadi ya tuition
bonusnya banyak banget. Selain dari yang pokok tadi, ada biaya untuk kuliahnya, biaya untuk researchnya, bukunya, dan sebagainya. Ternyata ada bonus-bonusnya kalau misalnya kita bahasa Koreanya improve bagus gitu, atau bahasa Inggrisnya bagus. Kak boleh nanya, Kak mau nanya dong, yang apa sih motivasi Kak Ardina dulu untuk pergi ke Korea gitu, dibanding negara lain gitu? Kalau boleh jujur, sebenarnya itu Korea itu adalah pilihanku untuk titik terakhir. Sebelumnya tuh aku tuh pengen kuliah di Belanda, di Wageningen University. Itu sama kayak Kak Aca ya, kenal kan Kak Aca Ya ya? benar. Ya Kak Fitana. Tuh dulu tuh pokoknya waktu dari SMA aku tuh pengen kuliah, pokoknya pengen cobain gimana sih rasanya kuliah ke luar negeri gitu. Karena kayaknya tuh seru gitu kan, kayaknya pasti banyak tantangannya, tapi kayaknya apa ya, punya pengalaman tinggal di negeri orang tuh kayak suatu ini tersendiri gitu buat aku, gitu, tantangan tersendiri gitu kan. Aku nggak mau punya hidup yang gitu-gitu aja gitu, pengen coba hal lain gitu. Aku cobalah pertama pertama kali dan pengen banget itu maunya ke Belanda. Terus coba terus kayak, tapi kok rezekinya susah di situ, maksudnya susah banget untuk dapat beasiswanya. LOA-nya sih udah dapat padahal, cuma memang untuk beasiswanya agak-agak susah nih, udah sekitar setahun setengah gitu lah aku coba tuh belum bisa akhirnya aku coba membuka hati ke negara lain. Awalnya belum ke Korea, awalnya kayak ke negara apa sih, kayak Australia, New Zealand kayak gitu-gitu. Terus lama-kelamaan terus apa ya, lama-kelamaan standarnya pokoknya awalnya kan mau kayak ke Australia, mau ke Eropa gitu, akhirnya coba lah ke Asia, coba waktu itu kemana ya, ke Thailand, ke lagi ya, ke Singapura, pokoknya daerah Asia gitu. Oh ke Jepang juga kan coba. Terus akhirnya udah nih, cobalah Bismillah coba Korea gitu. So, aku awalnya sempet kayak, aduh belajar dulu bahasa 1 tahun lama nggak ya, kan pengen langsung belajar dulu kan gitu. Tapi nggak apa lah coba gitu kan. Coba tuh rezekinya di sini, malah ternyata benar. Ternyata disuruh belajar di situ. Mungkin karena aku memang daftar ke negara lain, tapi saat itu aku lagi suka drama Korea. Aku cuma kayak cuma suka aja gitu, suka drama gitu kan. Ya udah, ternyata pas ini mungkin aku ini kali ya, biar aku tuh nonton drama tuh biar ada tujuannya kali ya gitu. Masa aku keterima di Korea ini. Jadi memang awalnya mau kuliah ke luar negeri, terus coba beberapa negara, alhamdulillah rezekinya malah di Korea. Oke, berarti ini pecinta drama Korea membawa berkah judulnya. Ya mungkin kalau judul FTV-nya kayak gitu kali ya. Benar. Awal mula tahu GKS dari mana, Kak? Info-info tentang GKS dan sebagainya. Awal mulanya ya, karena itu karena aku itu pengen kuliah di luar negeri, jadi semua info beasiswa aku catat gitu kan, misalkan beasiswa ke negara ini apa aja, ke negara ini apa aja gitu kan. Kan setiap negara kan biasanya ada kan, kayak Amerika punya Fulbright, ya kan? Inggris punya Chevening, terus Australia punya Australian Awards ya. Nah, terus New Zealand punya New Zealand Scholarship. Kan banyak kan? Jepang punya apa sih? Mongon Kobuso itu ya kalau nggak salah. Ya, Pokoknya kan setiap negara kan, ya kan setiap negara ada tuh. Nah, Korea punya BKS. Itu dia. Jadi info-infonya sebenarnya jadi kayak kan banyak tuh akun-akun yang penyedia provider beasiswa tuh kayak apa ya? Kayak kalau dengar Inspira, terus ada juga Kobi, ada juga Squatters. Kan itu banyak tuh ngasih informasi. Nah, mungkin dari sini juga dari kampusnya untuk belajar bahasa Inggris juga banyak tuh kan. Dari kampung Inggris ini. Pokoknya biasanya sih sekarang zamannya sosial media, sekarang udah apa ya? Udah gampang gitu dapat info kayak gitu. Nah, terus aku ini aja gitu. Terus buka websitenya kan dari cuma tahu sekedar tahu,
buka websitenya, baca-baca gimana prosedurnya gitu ya, udah daftar kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Kak. Iya, boleh. Untuk pendaftar di setiap tahunnya kisarannya berapa ya, Kak? Pendaftar. Uh, Nah, jadi waktu tahun-tahun lalu itu pendaftar dari Indonesia itu cuma berapa ratus gitu. Tapi beberapa tahun, mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang ini tiba-tiba meningkat pesat. Yang tadinya cuma ratusan jadi ribuan. Jadi di embassy aja waktu itu kalau nggak salah tahun tahun 2020 itu pendaftarnya cuma sekitar 500-an. Tahun 2021 1.500 itu embassy. Nah untuk univ aku nggak tahu sih, cuma mungkin itu aja bisa sekitar 3 kali lipat ya. Nah mungkin univ juga 2 kali mungkin ribuan juga. Ini Jadi jangan-jangan ya. Bagaimana, Kak? Persaingannya memang semakin kesini semakin ketat, apalagi sekarang kan Korea banyak diminati ya karena entertainment juga, culture-nya juga. Kalau kuotanya sendiri bagaimana, Kak? Oh iya, kalau kuotanya sendiri untuk negara Indonesia itu biasanya embassy itu dari embassy sekitar 27 orang. 27 orang. Kalau dari UNIF itu 30, terakhir kali itu 39 orang. Cuma biasanya untuk Indonesia kadang suka dilebihin gitu. Maksudnya misalkan di guideline-nya tulisannya segitu 39 gitu kan untuk Unispek. Tapi ternyata yang keterima 50 orang gitu. Tapi 50 banding ribuan juga tepat sekali ya, Kak ya? Iya, betul. Makanya memang itu dia tadi kan aku bilang. Salah satu penguat sih sebenarnya language proficiency. Mau itu bahasa Inggris atau bahasa Koreanya, kalau memang kita pernah ngambil atau memang kalau mau lebih unggul sebaiknya ngelampirin itu sertifikat. Meskipun mereka bilang oh ini enggak wajib kok gitu. Oke, enggak wajib, udah daftar aja gitu. Cuma kalau peluang yang lebih gede ya dilampirin. Ini teman-teman ya, note banget nih bagi kalian yang belum punya sertifikat language proficiency dan mau ke Korea, dicicil dari sekarang. Bisa bahasa Inggris ya, Kak ya, bisa bahasa Korea langsung. Itu nilai plus banget. Ada pertanyaan lagi, kalau dari D4 bisa nggak, Kak? D4 bisa kok. D4 itu setara S1 kan? Bisa. Pokoknya yang penting kita ada apa ya? Ijazahnya aja, ijazah kalau udah lulus nih gitu boleh kok bisa. Oke. Kalau sertifikat, ya kan? Enggak. Boleh D4, enggak masalah gitu. Misalkan bukan S1, tapi karena itu setara dengan S1 berarti bisa gitu. Oke. Kalau sertifikatnya, apakah sertifikat lomba atau organisasi bisa dilampirkan nggak? Sertifikat iya, kalau misalkan punya nih prestasi, misalkan pernah juara lomba apa atau pernah juara lomba atau apa ya? Iya, jadi atau penelitian kan bisa ada tuh kalau sertifikat penelitian kayak gitu. Gak apa-apa, kita lampirin aja sebagai kayak oh ternyata sebagai pemberitahuan gitu. Ternyata anak ini pernah aktif di sini, pernah ikut lomba ini. Waktu itu aku juga ngambilin sertifikat lomba-lomba gitu. Tapi misalkan banyak nih, sekiranya pilih aja yang kira-kira worth it gitulah. Aku ngambilin sekitar 3 sertifikatan lomba gitu. Bisa. Ternyata Jadi bisa, kan teman-teman. iya, bisa. Yang menunjukkan kayak prestasi kita tuh kita pernah ini loh, kita pernah ini gitu. Harus yang relate sama jurusan yang akan kita ambil atau tidak? Enggak juga. Ya, Enggak juga. Kemarin aku ngelampirin sertifikat pernah, ya mungkin nggak tahu sih, jadi sertifikat fotografi, tapi tentang Hari Kesehatan Nasional gitu. Sebenarnya nggak relate kan antara gizi dan fotografi. Nah, cuma mungkin karena ada kesehatannya mungkin ya, cuma aku nggak tahu sebenarnya itu
kalau secara dilihat kan itu nggak ada relate-nya, cuma ngasih tahu kalau aku tuh pernah punya prestasi loh. Jadi itu cuma kayak untuk penguat aja, ya. Alhamdulillah. Jadi nilai plus tersendiri ya Iya, kayak iya, kalau iya. ada sertifikat Betul. lomba atau organisasi itu bisa jadi nilai plus kita. Kalau dari berbagai tahap yang tadi Kakak jelaskan, menurut Kak Ardina yang paling susah dilewati yang mana nih? Yang susah dilewati itu bikin esai ya sebenarnya. Karena kan mereka itu, oh ya kalau di GKS itu jadi mereka kan biasanya beberapa besar ada yang kayak cuma harus berapa kata gitu kan ya. Jangan 500 sampai 1000 atau 1000 sampai 2000 kata. Kalau GKS itu enggak. Pokoknya terus satu lembar. Terserah berapa kata, pokoknya jangan lewat dari satu lembar. Jadi kalau mau triknya ada juga yang dikecil-kecilin gitu kan biar bisa banyak gitu kan. Itu gimana caranya kita ngejelasin tentang diri kita ataupun tujuan kita hanya dengan selembar atau 2 lembar. Jadi kalau personal statement itu 1 lembar, kalau studi plan itu boleh 2 lembar. Nah itu gimana caranya kita ngejelasin itu yang kita bilang kayak banyak dan rumit, tapi harus dijelasin dengan singkat dan kira-kira mereka tuh langsung ngeh gitu, oh ternyata oh tujuannya gini-gini, anak ini gini. Itu sih yang perlu banyak praktis menurutku. Itu bukan cuma, saya bukan cuma kayak sehari 2 hari itu kelar, enggak. Aku kan udah punya pengalaman sebelumnya kan, daftar beasiswa, dan dari situ kan juga belajar kan, belajar bikin motivation letter, terus personal statement. Sekitar setahun 2 tahun lah itu mungkin udah agak terlatih, baru bisa terlatih gitu gimana caranya bisa menuliskan kata-kata sebanyak itu hanya dalam 1 lembar gitu. Menjelaskan gimana diri kita, background kita, tujuan kita, misalnya tentang diri kita, tapi dalam 1 lembar aja gitu. Itu yang paling sama sempet awalnya. Kenapa? Ya Kak? Iya sempet awalnya sempet agak takut pas interview, tapi ternyata kalau kita punya persiapan pas kita menghadapi interview ternyata oh enak kok dijalanin gitu. Awalnya aku juga takut, cuma pas tadi yang tips-tips yang aku kasih tahu itu aku lakuin semua dan itu alhamdulillah worth it gitu, working gitu. Jadi pas interview gini kayak ya berasa lagi ngobrol aja gitu, ngobrol biasa sama temen gitu ya, sama paling kayak senior atau dosen di kampus gitu. Padahal itu orang yang baru kita kenal ya. Karena interviewnya pakai bahasa Inggris tadi ya kayak di embassy ya. Betul. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang juga teman-teman, speakingnya dilatih. Tadi seperti trik tips yang diberikan sama Kak Ardina ya Kak, dilatih di depan kaca tadi ada ya Kak ya? Iya, jadi pertama latihan sendiri dulu. Kalau udah agak pede nih, baru latihan di depan orang. Yang tadi minta tolong kakak, atau adik, atau orang tua, atau senior, atau siapapun lah. Kita kasih pertanyaannya, mereka nanyain, kita jawab. Kira-kira apa yang kurangnya, kira-kira ininya. Pasti mereka akan ngasih ini kan, oh kayaknya ini deh, kurang ini, atau enggak, ekspresinya dong jangan terlalu datar misalkan gitu. Harus kayak semangat gitu. Ini ada yang oh kamu kebanyakan nya gitu misalkan. Pasti akan ada evaluasi dari situ gitu. Tapi tahapannya itu belajar sendiri dulu baru Oke, jadi sarannya jangan terlalu mendadak ya kayak betul. apa dipersiapkan. Kalau dokumen sendiri yang akan diserahkan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris nggak? Oh iya harus. Mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, jadi harus diterjemahkan. Kalau diterjemahkannya ke bahasa Inggris atau bahasa Korea? Ke bahasa Inggris. Karena aku case-nya mendaftar banyak beasiswa, jadi kayak ijazah sama transkrip itu udah diterjemahkan di penerima tersumpah gitu kan. Jadi kalau mendaftar beasiswa tinggal di fotokopi dikirim. Oke, jadi nggak bisa diterjemahkan asal ya teman-teman ya, harus diterjemahkan
penerjemah Jadi tersumpah. penerjemah tersumpah. Baik. Kalau memang mau terjemahin ke bahasa Korea juga boleh kok, tapi kebanyakan rata bahasa Inggris ya, yang lebih umum ya, lebih umum bahasa Inggris. Oke. Ada kendala nggak Kak pas keberangkatan ke Koreanya? Karena pandemi ya, jadi waktu itu Indonesia itu tiba-tiba angkanya lagi naik kan ya, belum dulu itu. Jadi yang awalnya harus berangkat pertengahan Agustus, kita jadi ditunda sampai pertengahan September. Jadi 1 bulan kemudian kita berangkat. Nah, otomatis itu berdampak pada kelas kan. Kelas kan karena aku bahasa Korea, jadi kelas tuh ketinggalan nih. Nah, jadi ada beberapa temen yang keterima GKS juga, cuma memang dia benar-benar baru tahu Korea banget. Jadi kayak maksudnya jarang banget denger bahasa Korea, jadi 1 bulan itu sangat berarti untuk belajar bahasa Korea gitu. Jadi kayak agak ketinggalan jauh, jadi kayak keteteran gitu sih. Cuma lambat laun sekarang udah bisa belajar gitu. Ya itu karena mungkin kendalanya karena ya karena eksternal ya, kayak pandemi gitu-gitu. Harus sudah wajib vaksin 2 kali belum? Apa vaksin Oh, 1 kali saja sudah bisa? kalau kemarin ke Korea malah enggak ngewajib vaksin, justru malah waktu kan ada nih teman-teman di luar Jabodetabek yang Ya, mau ke Bandara Suta kan. Nah, mereka ya. naik pesawat harus vaksin kan. Jadi mereka tuh vaksin karena itu. Vaksin karena peraturan di Indonesianya yang harus mewajibkan vaksin ke apa sih penerbangan domestik gitu. Oke, jadi justru dari pihak Indonesia ya, dari pihak bandaranya, bukan dari Betul, pihak Korea. gitu. Dari Korea sendiri sih tidak mewajibkan vaksin karena karena kita di sini nggak ada. Kan waktu itu lagi banyaknya Sinovac sama Sinovac ya. Di sini nggak ada. Di sini kan adanya cuma Pfizer sama Moderna sama Johnson. Oke, kalau boleh diceritain nggak Kak, hari pertama sebagai mahasiswa di Korea? Hari pertamanya tuh deg-degan. Pertamanya deg-degan masuk kelas itu karena ini kelas bahasa Korea kan berarti kelas internasional. Jadi satu kelas itu isinya nggak ada orang Korea kecuali sama kan, teachernya. Itu pengalaman yang sangat kayak wah ternyata akhirnya aku bisa juga ya sampai ke titik ini gitu kan. Teman-temanku tuh orang-orang orang-orang internasional semua. Kebetulan kan ada beberapa yang dari Indonesia juga, cuma kita nggak satu kelas kan. Jadi temanku tuh benar-benar full orang internasional, mahasiswa internasional semua, orang luar negeri semua. Jadi kita kalau komunikasi pakai bahasa Inggris atau enggak pakai bahasa Korea campur-campur dikit gitu. Kalau nggak ngerti buka kamus. Buka kamus. Jadi samping waktu itu waktu aku pertama kali nyampe, sampingku tuh orang Mongolia. Samping orang Mongolia itu orang Cina, sampingnya tuh orang Jepang, sampingnya lagi orang Amerika. Jadi kayak wah, benar-benar suasananya baru dan kayak excited banget sih. Yang kita biasanya di kelas kayak orang Indonesia semua sama semua kan, ini kayak beda-beda gaya semuanya, terus dari beda-beda negara, tapi kita sama-sama belajar bahasa Korea gitu. Seru sih. Jadi kayak karena itu belajar bahasa kan belajar culture juga kan, jadi kita juga belajar culture negara lain gitu kan. Contohnya yang ngejelasin culture Korea gimana, terus aku cerita culture di Indonesia gimana, culture di Cina gimana, di Jepang gimana, di Mongol gimana, di Amerika. Ada juga yang maksudnya dari Mesir gimana gitu. Seru sih, seru banget. Keren banget, kayak berarti kayak pertukaran gitu ya, pertukaran budaya. Betul. Karena memang tidak hanya dari Indonesia ya Kak ya, dari banyak negara. Oh ya, dan satu kelas itu aku kira awalnya itu semua adalah anak IKS, ternyata enggak. Ternyata itu ya kita dicampur sama mahasiswa-mahasiswa yang lain yang lagi pengen belajar, entah dia pengen belajar sendiri atau dia exchange dari kampusnya yang di negaranya gitu. Jadi satu kelas tuh anak IKS paling cuma berapa orang, 2 sampai 3 orang di berbeda negara gitu kan. Selebihnya itu
mahasiswa exchange atau yang kayak dia ya iseng aja gitu, maksudnya pengen belajar bahasa Korea sampai datang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kalau sistem kuliahnya di sana gimana Kak? Selama mengikuti kelas bahasa Korea? Sistemnya itu kita tuh per hari sebenarnya cuma 4 jam, dari jam 9.30 sampai jam 13.30. Itu setiap weekday ya, Senin sampai Jumat. Nah, terus kita ada bukunya, ada modulnya gitu. Nah, kita belajar apa kosakata, belajar grammar, terus ada speakingnya kan, belajar kayak ada percakapan gitu. Ntar habis percakapannya diajarin sama gurunya, dosennya, terus kita ntar lakuin percakapan sendiri sama teman di sampingnya, teman apa di samping bangkunya gitu. Gitu. Terus ada ujiannya, ada ujian pertengahan semester sama akhir semesternya. Terus untuk naik level, jadi setiap kita lulus ujian kita naik level gitu. Ada berapa level sih Kak, dalam bahasa Korea? Ada 6 level. Oke. Kalau pergaulannya sendiri gimana Kak? Kan kita akhir-akhir ini viral ya, orang Korea itu rasis terhadap orang Indonesia atau Asia Tenggara. Ya, Kalau yang Kakak Ardina sendiri rasain gimana? alhamdulillah, alhamdulillah sih sampai saat ini belum nemu orang yang sampai rasis kayak gitu. Cuma mungkin awal-awal pas apalagi kan aku berhijab ya ini kan, mungkin mereka ngeliat aku tuh kayak aneh gitu kali ya, kan kalau mereka kan kayak terbuka aja gitu pakaiannya, kalau ngeliat orang berhijab tuh mungkin kayak aneh, cuma ya udah cuma sekedar kayak sekedar lihat aja, ya udah nggak kenapa-napa juga gitu. Tapi kalau kalau kita masuk di lingkungan kampus malah menurutku biasa aja, karena mereka tahu oh ini anak mahasiswa internasional gitu. Karena kan banyak juga yang ada juga yang kayak kulit hitam, apa orang dengan kulit hitam dengan rambut yang keribo gitu kan, orang Afrika gitu kan, itu juga aneh kan bagi mereka. Cuma ya karena ini lingkungan kampus, lingkungan orang-orang berpendidikan gitu lah ya, jadi kan tahu oh ini anak internasional nih. Nah mungkin malah yang orang-orang di luar kampusnya itu yang kehidupan sehari-hari, cuma menurutku mereka juga ini aja sih gitu, mereka kayak apa ya, terbuka gitu, baik gitu loh gitu. Kadang misalkan aku lagi jalan-jalan misalkan mau ke toilet umum ini gimana caranya gitu kan, itu ada kayak mereka tuh kayak ada passwordnya gitu loh pas masuk toilet umumnya gitu, itu gimana caranya, tiba-tiba ada yang orang baik gitu ngasih tau oh ini caranya gini. Mereka ini kok open minded gitu, itu hanya segelintir aja gitu orang-orang yang rasis gitu, orang-orang yang belum open minded lah ya, orang-orang yang masih kayak kepikiran apalagi yang berhijab, yang Islam, teroris apa segala itu cuma sedikit aja gitu. Semoga aku tidak dipertemukan dengan orang-orang. Amin. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan insecure ya. Belum apa-apa nih, belum berjuang udah insecure dulu kan ya Kak ya. Iya, Ternyata tidak serasis itu teman-teman ya. Hanya beberapa katakanlah oknum lah ya Kak ya. ya betul. Kalau makannya sendiri gimana Kak? Kan kalau kita lihat di drama Korea kadang kan mohon maaf ada makan babi atau beberapa makan anjing gitu ya. Di sini kebanyakan makanannya itu semua, kita kan bahasanya deji ya, pork ya, itu sih nanti. Cuma aku tipe orang yang jarang makan di luar kecuali saat kepepet gitu, jadi aku lebih prefer bikin sendiri, jadi beli bahan makanan terus masak sendiri. Cuma kalau misalkan memang lagi di luar tiba-tiba lapar gitu kan, ya udah cari makanan yang tidak mengandung itu pork gitu. Kalau di banyak ayam-ayaman gitu kan. Kalau di Korea sendiri, kalau di Jepang kan sudah ada label halal ya Kak di beberapa restoran. Kalau di Korea bagaimana Kak? Apakah sudah ada? Sama di Korea sendiri sebenarnya udah ada kayak MUI-nya gitu, namanya Korean Muslim Federation, KMF gitu. Cuma masih sedikit banget makanan-makanan yang berlogo KMF itu, dan kebanyakan itu juga masih di banyak banget restoran halal itu yang di kota Seoul dekat Masjid Raya Seoul itu
daerah apa itu di daerah Itaewon ya, daerah Itaewon itu banyak banget restoran halal. Di beberapa kota juga ada, cuma tidak sebanyak yang di Seoul. Oke, alhamdulillah sudah ada teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Bagi kalian, bagi kita yang muslim, ternyata sudah ada federasinya sendiri yang memberi label halal. Beberapa Oke. produk, oh ya di sini juga banyak kok orang-orang Indonesia yang jual produk Indonesia. Jadi yang kangen sama makanan Indonesia atau yang kangen kayak sama sambal-sambelan, sini ada yang jualan juga gitu. Terus beberapa kayak toko-toko di sini kan terkenalnya kayak apa, Daiso ya, Daiso itu kan, ya kan pokoknya mungkin tahu ada yang pernah dengar. Itu mereka kemarin juga sempat ke sana, ternyata mereka juga jual Geri, jual Roma Malkis gitu. Wah ternyata ada juga ya masuk juga ya sini. Jadi oh kangen nih pengen makan jajanan Indonesia gitu ya. Udah beli di situ. Ada Oreo. Nah, Oreo di sini, nah untuk Oreo di sini harus hati-hati gitu. Ada yang Oreo versi Korea, itu ada coknya di situ. Ada Oreo dari Indonesia. Itu ada logo MUI-nya. Jadi kalau misalnya beli Oreo, aku nyari yang ada yang Oreo dari Indonesia. Ada yang Jadi, nanya ke saya, Kak Indomie ada nggak Kak di wah, Korea? Indomie ada, tenang aja, tenang. itu itu malah harus penting banget sih. Aku juga pas pertama kali nemu Indomie, ya Allah, kayak rasanya tuh kayak di padang pasir ketemu air gitu ya. Wah, ada Indomie, apalagi Indomie goreng, nah itu ada, tenang aja. Cuma gitu, Setuju. jangan dikonversiin. Di sini sih harganya 500 sampai ada yang toko jual 500, ada yang jual 700 won. Cuma kalau dirupiahin ya sekitar 6.000, 8.000 rupiah. Ya jangan dibandingin dong berapa kali lipat kan kalau Ini berarti yang ada yang tanya, Kak, kalau makanan Indonesia di Korea Selatan mahal nggak sih? Kalau dikonversi jadinya mahal ya Kak tadi? iya, kalau misalkan jangan, jadi tipsnya biar nggak nyesek jangan dikonversi gitu. Itu kalau saya mahal atau enggak, ya bisa dibilang harganya juga lumayan gitu, karena kan apalagi bumbu-bumbunya itu loh yang kita harus bawa dari Indonesia. Rempah-rempahnya kan di sini mereka punya rempah-rempah sebenarnya, cuma beda gitu, nggak kayak kita. Jadi kayak kalau kita masak masakan Indonesia pakai rempah-rempah sini nggak nyambung gitu kan. Kita kan kayak butuh daun salam, daun jeruk, lengkoas gitu-gitu kan, serai. Di sini nggak ada, harus bawa dari Indonesia. Maksudnya di apa ya, di ekspor gitu. Oke. Ada toko khusus Asia gitu nggak Kak? Ada di sini Asian Mart, ada juga. Ya, di sini bahasanya Asian Mart, jadi isinya nggak cuma Indonesia doang sih, jadi Thailand, Vietnam, gitu-gitu. Pokoknya biasanya sih dari Southeast Asia, padahal Korea juga Asia ya padahal. Iya benar. Tapi itu maksudnya masuknya itu Asian Mart tuh lebih ke makanan-makanan halal, gitu, daging-daging halal gitu ada tuh. Jadi kayak daging ayam halal, ikan, tempe, oh ya tempe juga ada. Cuma yang harganya jangan ditanya ya, harganya sama sih 2.500-an. Cuma 2.500 sini sama 2.500 Indonesia kan beda. 2.500 ini sekitar 30 ribuan. Itu tempe cuma ya Allah seuprit aja, cuma setengah papan udah gitu dibagi dua. Kalau kita kan tempe satu papan segini kan, setengahnya terus setengahnya lagi. Nah itu harganya 2.500 atau sekitar 30 ribu rupiah. Cuma ya Sekali, jangan dibandingin. sekali lagi teman-teman jangan dikonversi. Yeah. Nanti nyesek sendiri. Yeah. Kecuali tuh mungkin untuk orang-orang yang kuliah sendiri kali ya, bayar sendiri, pasti dia nyiapin uang sendiri. Cuma mungkin kalau yang kita yang dapat beasiswa ini, ya alhamdulillah ada uang tunjangan, jadi ya segitu cukup cukup reasonable ya, harga segitu ya untuk makanan-makanan Indonesia. Untuk ibadah atau sholatnya sendiri Kak, ada kendala nggak di Korea Selatan? Kalau setahuku beberapa kampus dan beberapa tempat
kayak mall-mall di Korea itu udah ada yang nyediain musola. Cuma itu biasanya masih kota-kota besar dan beberapa kampus saja. Nah, kalau di kampusku aku masih belum nemu sebenarnya musola gitu. Cuma nggak jauh dari sini ada kayak musola untuk bagi untuk yang laki-laki ya yang mau ibadah sholat Jumat, nah itu bisa di situ. Cuma ya gitu karena belum nemu jadi kita sholatnya lebih sering di kamar gitu kan. Atau kalau misalnya lagi di jalan mungkin kayak nggak di tempat-tempat kosong di pojokan gitu sholat di situ. Atau mungkin lagi di perjalanan mau nggak mau di bis gitu sholatnya gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Kak. Kalau ke kampus jalan kaki atau bagaimana? Iya, kamu jalan kaki dan di sini jauh-jauh. Udah gitu di sini kan karena kayak gunung gitu kan naik turun nanjak gitu. Sebenarnya di kampus nyediain kayak skuter elektrik gitu. Nah itu kita bisa pakai gitu. Cuma katanya sih ada beberapa yang bilang kalau mau naik itu kita harus punya SIM. Jadi mungkin itu udah disarain kayak motor kali ya, harus punya SIM Korea gitu. Ada juga yang bilang bisa kok pakai beberapa aplikasi, tapi aku belum pernah nyoba. Keseringan jalan kaki. Itu lebih awal-awal ini banget. Awal-awal capek banget kan apalagi di Indonesia jarang jalan. Gimana bawa ada motor, bawa naik motor. Tapi lama-kelamaan di sini terbiasa juga gitu. Jadi jalan kaki setengah jam tuh bisa dibilang deket bagi mereka gitu. Karena mereka tuh jalan kaki ya udah biasa gitu kan. Mungkin di sini kali ya kenapa orang pada kurus-kurus mungkin kayak gitu kali ya. Bisa jadi sih kayak habis makan dipakai jalan kaki gitu. Ya. Hilang kalorinya. Kalau transportasi umumnya bagaimana, Kak? Transportasi umum di sini ada banyak bis. Jadi kalau kemana-mana tenang aja, ada bis dan bisnya tuh nyediain wifi. Itu ada wifi-nya di bisnya, wifi umum gitu. Cuma ya gitu, kalau di kota-kota besar enak kan, tempatnya nggak terlalu jauh, terus kita bisa ke halte bis. Cuma kalau yang agak-agak pedalaman, jadi kayak dari jalan dari kampusnya ke halte bisnya tuh udah berapa lama gitu, nah tuh bareng bisnya. Wah, bisnya cepet sih, sekitar 10 menitan udah ada lagi. Oke. Tapi jangan terlalu nyaman di dalam bis, teman-teman. Mentang-mentang ada wifi, kalian nggak mau turun ya. Pernah homesick nggak, Kak? Homesick pernah, cuma kan karena aku belum terlalu lama di sini, lagi di sini sekarang kan kita udah ada video call gitu-gitu ya, jadinya ini sih maksudnya sering komunikasi sama orang rumah, video call gitu. Kalau dulu pas awal berangkat, orang rumah ada keberatan gitu nggak? Kan di Indonesia biasanya kalau cewek jangan jauh-jauh. Kebetulan aku dari awal ya, dari masih SMA tuh udah bilang ke orang tua, pokoknya ntar pengen kuliah negeri gitu. Aku udah ngasih tahu orang tua, udah iya gitu. Jadi pas mereka tahu aku terima malah alhamdulillah gitu. Justru malah pas aku terima, aku disemangatin lagi, ayo gitu. Jadi alhamdulillah orang tua aku tuh sangat mendukung. Alhamdulillah, support sekali itu teman-teman. Kalau pas di Korea, selama pas Kardina di Korea udah mengunjungi tempat-tempat atau kota-kota lain kan? Aku sendiri belum, cuma masih daerah terdekat aja sih gitu. Sebenarnya teman-temanku udah banyak ke kota-kota lain, cuma nggak tahu ya, aku tuh tipe orang yang slow, tenang dulu, kumpul dulu yang banyak-banyak, terus baru kita kemana gitu kan, gitu sih. Cuma di sini apa ya, jadi kayak kalau mau kemana tuh kayak research dulu kan, kayak oh kalau mau kesini naik bisnya apa atau naik keretanya apa, nanti di sana ada apa aja gitu. Kita kayak udah disusun gitu loh, biar nanti pas kita ke daerah itu tuh kita udah tahu tempat tujuannya apa gitu. Aku tipe yang kayak gitu, bukan yang kayak dia jalan aja yuk di sini, nggak tahu ntar gimana nanti di sana gitu kan kita temunya gitu. Nah, jadi kayak di planning dulu gitu. Nanti
Lagi kan sini lagi mau mulai winter ya, aku masih Mm-mm. beradaptasi banget sama cuacanya, sini dingin banget. Sekarang 4 derajat, tapi belum turun salju belum. Ini baru mau winter teman-teman ya. 4 derajat itu baru mau, belum winternya. 4 derajat itu kulkas ya, kulkas chiller yang belum itu. Benar-benar. Belum, winter itu minus. Persiapan winternya sendiri Kak Dina bawa coat dari rumah, dari Indonesia atau beli di sana? Beli di sini, bawa rumah. Ada juga sih aku bawa satu. Kebetulan ada om yang ngasih waktu itu yang berangkat. Om pernah kuliah di Amerika dulu, terus masih ada coatnya, ya udah aku suruh bawa, gitu. Terus ya udah, terus cuma di sini pas aku pakai masih ketebalan itu ternyata coat kalau udah ada salju gitu kan, gitu. Jadi di sini, nah di sini banyak kok jual coat yang kayak second hand gitu loh, jadinya yang murah. Masih bagus kualitasnya, cuma harganya lebih murah. Orang yang di sini tuh, apalagi orang kaya ya, mereka tuh hampir setiap musim itu beli baju gitu. Misalnya musim panas bajunya baru, musim semi bajunya baru lagi, musim dingin baju lagi. Nah, baju baju baru itu kadang dijualin, kadang dikasih gitu. Di sini juga ada program kok dari pemerintahnya untuk orang-orang 2 coat gratis gitu. Jadi kita suruh milih, itu ada websitenya. Kita milih mau apa, mau jaket, mau coat, mau jumper gitu-gitu. Ntar dikirim gitu gratis. Itu memang apa ya, program dari pemerintah Koreanya untuk kayak ini orang-orang foreigner yang pertama kali datang ke Korea gitu. Nggak harus pertama kali juga sih, mungkin yang udah lama tinggal di Korea juga kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Itu masih bagus-bagus. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Di sana juga banyak yang second hand. Jadi untuk persiapan winter tidak sesusah itu ya Kak ya, kalau di Korea. Ada rencana, ya kan? Lanjut aja lanjut. Ada rencana lanjut S3 di Korea lagi nggak Kak? Masih belum tahu sih. Tapi mungkin ya, mungkin setelah lulus dari sini mungkin nggak langsung pulang ke Indonesia dulu, mungkin mencari pengalaman kerja di sini dulu, mungkin nanti baru lulus. Karena beasiswa ini tidak mewajibkan kita untuk langsung balik, kan ada kan yang beberapa beasiswa yang setelah lulus harus langsung ke Indonesia, harus mengabdi ke Indonesia gitu kan. Kalau ini enggak, jadi kita bebas. Mungkin mau tinggal selamanya di sini juga silahkan gitu. Jadi tidak ada Jadi tidak ada sejenis pengabdian gitu ya Kak. Kan ada beasiswa yang jasanya ditahan, harus ngabdi dulu dan sebagainya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Ardina. Terima kasih sudah menemani kami selama kurang lebih 1 jam.